Selamat datang di Venesia. Dan kali ini saya si guru IPA. Bukan mau cerita tentang IPA, cuma mau cerita aja tentang pengalaman pribadi. Beli mobil bekas. Oke, jadi ceritanya awal saya beli mobil itu gara-gara saya pengen mau mudik. Sekarang posisi saya di Jambi dan mau mudik ke Bandung. Di Bandung nggak ada kendaraan, mau naik pesawat, anak harus di swab antigen, dan itu kan menyakitkan banget buat anak ya. Sementara anak saya itu tenaganya kuat. Yang kita takutkan ketika dia di swab antigen adalah dia meronta gitu. Kalau dia meronta lalu sampai ya goyang-goyang ketika di swab, dan itu agak mengerikan menurut saya gitu ya. PCR, harus di PCR saudara-saudara. Kalau di PCR itu saya kasihan sama anak saya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ya udahlah beli mobil dengan uang yang secukupnya untuk dipakai mudik ke Bandung. Pilihannya ya yang murah ya waktu itu ya, Karimun Estilo, terus Karimun yang lebih baru, Karimun Wagon R, itu tahun 2015 kayaknya kemarin, dan itu masih mulus banget, masih bagus banget mobilnya. Akhirnya kita putusin beli ini aja, Suzuki Karimun Estilo, dengan pertimbangan satu hal. Apa itu? Kita lihat di akhir video. Biasanya ini jadi dua pilihan yang dilematis gitu. Estilo tuh lebih murah, mesinnya sama dengan Wagon R gitu ya, lebih murah. Ya semua orang yang milih bingung antara Wagon R dengan Estilo pasti tahu bahwa di Estilo tuh fiturnya tuh lebih lengkap gitu daripada Wagon R. Tapi kalau kita nggak mau ribet gitu ya, kita bukan orang yang rajin banget juga gitu ya, sebaiknya kita pakai pilih yang Wagon R aja. Lebih baru, spare parts relatif lebih murah gitu ya. Kemarin saya mau ganti brake pad di sini Estilo ini karena impor dari India 500.000, bayangin saudara. Sementara kalau kita beli brake pad untuk Karimun Wagon R itu cuman habis paling 100 ribuan lebih ya 100 ribuan lebih. Oke, persoalan pertama adalah AC ya. AC di Karimun Estilo itu amat sangat lengkap. Sampai saya lagi ke gereja teman-teman. Di Karimun Estilo itu AC-nya lengkap banget, bisa ke depan, ke muka kita, bisa ke kaki juga gitu. Dan itu buat saya ya yang kakinya panas, gampang kepanasan, terus keringetan, itu berguna banget. Bisa? Maju aja. Oh, putar balik. Oke, kalau teman-teman dengar tadi suara duk itu adalah salah satu PR saya di mobil ini. PR yang menyebalkan. Mantap. Kayaknya ditakdirkan mobil abang di sini. Masih pas. Oke, akhirnya nyampe juga. Ini
di sini pemudanya yang ngaturin parkir itu baik. Oke, jadi tadi pertimbangan kita yang pertama itu adalah AC ya kan. Jadi AC itu kalau kenapa saya bilang pertimbangan pertama adalah waktu Anda cukup atau tidak. Karena waktu ketika Anda suka manfaatin waktu buat ngulik mobil and so on gitu ya. Yang kedua tadi adalah apa sih tadi namanya? Ya ampun, tadi saya ngomong apa ya? Kalau ngomongin budget dengan DP yang sama, kalau ngomongin budget dengan DP yang hampir sama gitu, cicilannya beda mungkin sekitar 300 ribuan. Jadi untuk sekarang mari kita kesampingkan masalah uang gitu ya, karena pilihannya kan bukan cuman uang aja gitu, tapi kedepannya bakal seperti apa ya. Anda tahu kalau lebih mahal nanti kedepannya ya ada banyak keuntungan yang Anda dapat gitu. Kalau lebih murah ya ada banyak PR, tapi setelah PR itu selesai ya Anda tahu Anda juga akan menikmati hasilnya gitu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, saya akan tunjukin satu nih. Oke. Jadi di sini kita tahu semua kalau Estilo tuh 4 lengkap, bisa unlock, bisa kunci pintu kunci kaca supaya di belakang nggak bisa dibuka gitu ya. Lalu ini bisa ada center locknya. Jadi yang namanya Anjir. Oke, karena di video sebelumnya ada kesalahan teknis, jadi saya lanjut di video ini. Beda tadi di mobil, sekarang di rumah. Oke, jadi beberapa pertimbangan yang menurut saya mutlak kalau Anda pilih Karimun Wagon R atau Estilo gitu ya. Biasanya kalau orang di luaran saya lihat mereka hanya nawarin speknya aja, mereka nggak cerita hal-hal lain di balik itu. Misalnya gimana mahalnya suku cadang Karimun Estilo, itu jarang banget dibahas. Anda bayangin aja, brake pad, rem depan itu kalau di Wagon R bisa dapat 100 ribuan lebih gitu ya. Di Karimun Estilo bayangin 500 ribu, angka yang fantastis menurut saya, karena harus didownload karena harus diperoleh dari India, diimpor saudara. Jadi intinya adalah kalau kita sadar diri ya, budget kita pas-pasan, udah ambil aja Karimun Wagon R. Cicilannya mungkin lebih besar ya, mungkin lebih lama, dan mungkin DP-nya juga lebih besar, tapi ke depan suku cadang murah, suku cadang mudah didapat. Kalau Anda ambil Estilo, fiturnya lengkap, tapi jangan lupa kadang-kadang PR datang menyertainya, dan kita kadang nggak tahu PR-nya seberat apa gitu ya. Mending kalau cuman ya masalah kaki-kaki oke lah gitu. Tapi kalau sampai ke hal-hal yang pemilik sebelumnya ceroboh gitu ya, saya kemarin dibilang ini yang dulu yang punya cewek katanya. Well, yang punya cewek atau cowok itu sebenarnya nggak masalah. Yang masalah pengguna sebelumnya tahu nggak cara ngerawat mobil, ya kan? Makanya saya sebel banget sama penjual mobil yang satu ini. Aduh, menjerumuskan sekali ini orang. Orang kan kalau saya sendiri jualan barang gitu, saya pastikan dulu barang yang saya jual itu bagus kualitasnya, baru saya lepas ke orang gitu. Kalau jelek saya nggak lepas ke orang. Cuman ya gitu loh, orang-orang beda mungkin ya, orang beda karakter. Jadi kalau Anda ingin keamanan, baru Anda ambil Karimun Estilo. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi gini ceritanya, kalau di Karimun Wagon R pintu belakang itu di engkol. Kita tahu kan anak-anak kan biasa, anak-anak dan istri kita taruh di belakang gitu ya, yang di depan laki mungkin sama anak cowok atau mungkin sama pendamping, tapi biasanya anak-anak di belakang. Bayangkan Anda ke taman safari, pintu belakang masih di engkol, belum Anda modifikasi, dan anak Anda secara ceroboh tidak sengaja dia buka engkolnya, dan itu berbahaya banget kalau Anda ke taman safari. Jangankan ke taman safari, di jalan pun ketika iseng buka engkol itu akan bahaya, sementara sopir di depan nggak bisa kontrol kan. Itulah yang saya tidak suka dari Karimun Wagon R gitu. Jadi
coba cek kebutuhan Anda gitu ya. Kalau Anda sadar diri bahwa budget terbatas, ambil aja Karimun Wagen R, jangan pernah main ke Taman Safari. Kalau Anda memang hobi dan suka dengan estilo dan atau mungkin Anda uh, uh, kepepet ingin liburan gitu ya, targetnya Taman Safari, jangan ambil Wagen R, ambilnya Estilo, karena kaca belakang Anda bisa kontrol dari depan, anak Anda akan selalu safe, kunci bisa Anda kontrol dari depan, kaca bisa Anda kontrol dari depan gitu. Persoalan tentang bagasi beda sedikit gitu ya. Beda sedikit artinya masih ada bagasi gitu ya. Jadi apa namanya, uncertainty-nya gitu, toleransinya ya sama aja gitu. Bagasi segini, bedanya cuma segini doang, kan nggak masalah gitu. Lalu AC semburannya bisa diarahin kemana-mana, itu nggak masalah gitu. Tapi fitur penting yang ada, fitur kuncinya adalah window control di belakang dan budget. Oke, jadi pendapat saya ini adalah subjektif dari perspektif saya. Anda boleh ikut ya, karena kalau saya serahkan lagi ke Anda itu seolah-olah nggak jadi solusi ya. Jadi inilah pertimbangannya yang saya tawarkan kepada Anda. Solusinya seperti itu. Kalau Anda bingung memilih antara Karimun Wagen R atau Karimun Estilo, New Karimun Estilo. See you.